Nampak jelas nggak saudara? Ya, sama. Dia ke atas lagi saudara. Kita kesel ke gimana nih? Iya. Kita kunci dulu. Mobil. Iya loh. Di dalam mobil loh saudara. Mungkin ini Jelas apa enggak? akhirnya mengganggu. Iya. Itu perjalanan. Iya benar. Alhamdulillah. Pak Rofi ya? Iya. Mas Hendrik ya? Iya. Mas Budi ya? Iya Mas. Saya Mas Budi. Terima kasih nih Mas yang mau datang. Iya, Iya Mas, sama-sama. Ini bagusnya bicaranya di mana? Bagusnya bicara di dalam aja biar enak. Oh iya. Iya. Oke Mas. Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini siapa ya? Mohon maaf, tadi saya nyari-nyari rumahnya Bapak karena ini kan jauh ya Pak. Iya, Saya muter-muter, bingung Pak. Tapi alhamdulillah bisa ketemu sama Bapak. Tadi diarahin sama Pak Lurahnya sih, gitu Pak. Iya, alhamdulillah ketemu. Saya juga terima kasih banyak nih sudah datang ke sini ibaratnya dari WA segala macam ya. Tujuan saya memantau kolom Mas yang di sini ada sesuatu hal yang ingin saya sampaikan Gimana itu Pak? ya terkait masalah usaha saya. Bang, ini saya dokumentasikan nggak apa-apa Oh iya nggak apa-apa. Iya, itu udah biasa di channel saya sih Pak. Iya. Iya. Jadi masalahnya itu Pak, kalau boleh tahu bagaimana? Kebetulan saya kan buka usaha rental mobil. Oh, restoran. Oh, itu yang mobilnya di depan ya? Iya Tadi. betul. Nah kebetulan juga mobilnya tinggal satu-satunya. Yang sebelum itu kan banyak mobil saya dan supir saya juga banyak. Nah setelah hampir berapa bulan ini lah, kurang lebih hampir sebulanan, itu banyak laporan dari langganan yang biasanya nyawa mobil saya. Gimana itu? Terkait adanya ya kalau dia bilang mistis lah, Mistis. ya gangguan mistis. Gangguan mistisnya seperti apa ya? Dan kadang-kadang di dalam mobil itu seperti keluar wangian, terus kadang-kadang mobilnya sudah mogok sendiri. Ngomong begitu. Ya, soalnya yang berberani juga kalau saya ceritain. Iya, nggak apa-apa. Mas, ya. Kita aja. Udah gitu juga setiap mobil dibawa ke bengkel pun itu tidak ada kendala. Gitu loh. Makanya saya heran. Sudah gitu juga kadang-kadang pelanggan saya ini setiap bawa anak itu selalu nangis. Nangis dia karuan. Mungkin itu melihat sesuatu hal baik ya, mungkin itu ya Mas. Gitu. Bisa jadi. Cuman saya juga kan masih awam lah, belum paham hal kayak gitu. Nah, makanya saya kan sering lihat channelnya Mas juga, banyak nolong orang ya. Akhirnya saya coba lihat dari channelnya Mas, nomor WA-nya Mas, akhirnya saya bisa hubungi Mas. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ini jadi saudara Pak Robi ini minta tolong kepada kita bahwa saya itu usahanya itu ada yang usaha itu rental mobil ya Pak. Iya. Dan kalau boleh tahu Pak Robi, nah, dari para pelanggan-pelanggan Bapak itu pernah ada yang mengatakan atau tidak bahwasanya itu ada makhluk halus yang pernah terlihat di mobil atau tidak? Pernah. Si anak ini nangis karena ketakutan, katanya melihat ada sosok seperti perempuan sama cowok. Ya akhirnya ya mobil kita istirahatkan dulu sementara, ya supir pun istirahatkan dulu, dan sampai akhirnya ya usaha saya down. Jadi mobil banyak yang saya jual karena apa? Karena mobil itu dianggapnya selamat atau banyak hantunya, jadi pelanggan saya pada takut akhirnya. Tapi mohon maaf Pak, ini saya waktu Bapak di mobil itu selamatan apa nih Pak? Waktu itu sempat selamatan, cuman beberapa mobil aja yang selamatan, cuman yang selebihnya itu tidak. Gitu. Karena kan saya juga waktu itu sempat karena banyak pelanggan, akhirnya saya sempat beli terus second, ibaratnya mobil second lah. Ya saya nggak tahu bekas apa, bekas belakang atau apa, yang penting saya bisa memuaskan pelanggan. Oh, iya. Seperti itu. Ini akan kami bantu dari apa yang Bapak katakan tadi.
Jadi insya Allah nanti ada jalan ke situ. Usaha udah berapa tahun? Usaha hampir 3 tahun 4 tahun. 3 tahun 4 tahun Iya. gitu ya. Iya, kurang lebih. Gitu, kurang lebih keluhannya dari Pak Rofi seperti itu. Coba nanti kita cari keseluruhan ada. Nah, dan satu lagi Pak, ini Mas Hendrik, di mobil saya yang sudah satu ini pun terkadang kalau saya lagi bawa itu suka tercium wangian seperti bunga melati sama bau amis. Bunga melati sama Bapak pernah ada ibaratnya cekcok sama orang lain atau Orang tempat sampean atau usaha Sebelum itu sih saya tidak pernah ya namanya mengganggu usaha orang lain, cuman di tempat usaha saya itu juga itu ada yang usaha serupa dengan saya, tapi usaha dia tidak terlalu ramai seperti yang saya lakukan. tapi bakatnya jangan susah. Iya. Iya. Intinya fokus ke diri Bapak sendiri. Ini mohon maaf Pak, permisi Pak. Saya boleh mengecek keseluruhan rumahnya. Boleh silakan. ini prinsip dulu ya Pak yang untuk Boleh silakan. Oke saudara, ini tanpa basa-basi kita akan mencari bagaimana sifatnya. Syukur nanti bisa ketemu penyebabnya. Ini Mas, tutup kita lanjut. Permisi ya Pak ya. Bapak mau ikut atau nunggu di sini saja? gimana Pak enaknya? Boleh kalau boleh di perkenalan saya ikut biar bisa melihat langsung juga. Oh nggak apa-apa Pak. Boleh. Oh iya. Sudah. Kalau diizinkan. Tapi mohon maaf Pak ya, makhluk jin, makhluk iblis seperti itu kan terkadang ya Pak ya, itu kan wujud atas keinginannya sendiri. Terkadang juga dari kamera itu bisa diwujudkan. Jikapun tidak bisa diwujudkan, berarti memang makhluk itu tidak diinginkan, tidak ingin diberitahu oleh banyaknya orang, begitu Pak. Ya sudah, ayo Pak, kita masuk ke dalam, kita cari semuanya. Biasanya sampean kalau sebelumnya terjadi Sebelah mana Pak? Di dapur sama di kamar mandi. Oh, iya. coba ya kita cek. Assalamualaikum. Kamar mandinya mana ini Pak? Kalau boleh tahu kamar mandinya. ya kayak kita kompor itu Oh iya ini dapur. Kamar mandi Sebelah sini ya. Oh ini kamar mandi. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah. Masih ada enggak? Pak, sini Pak. Itu Bapak mungkin bisa melihat. Ini alhamdulillah bisa tertangkap kamera Pak. Kalau apa itu Mas Hendrik? Nah, ini mungkin makhluk mungkin bisa dibilang genderuwo Pak. Tapi Bapak jangan kaget Pak ya. Istighfar Pak, istighfar ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum makhluk kenapa dirimu di rumah ini? Kenapa kau menghalangi rezeki dari penghuni rumah ini? Astagfirullahaladzim. Pak, lebih baik Bapaknya tunggu di depan aja Pak. Ini takutnya kenapa-napa. Itu dipegangin itu Nur Al-Hayah Bapaknya. Ya dipegangin Nur Al-Hayah itu. Nah iya. Oke, takutnya kenapa-kenapa sih Mas Budi begitu. Wahai makhluk. Lah kabur Mas Budi. Iya. Pergi kemana ini? Astagfirullah, Nidrik. Mana? Ya Allah, ya Rabbi. Itu ya makhluk. Oke, kita masukin aja ke raganya sampai masuk. Kita cari buat informasi dulu. Ya auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Allahu Akbar. Permisi, assalamualaikum. Siapa dirimu manusia? Perkenalkan, saya Hendrik dan saudara saya yang Anda rasuki itu bernama Mas Budi. Ada keperluan apa dirimu datang ke rumah ini? Saya di sini memiliki keperluan bahwasanya saya mendapatkan laporan Anda itu sudah mengganggu rumah ini beserta usahanya dari Pak Rofi. Memanglah diriku yang menutupi rezeki manusia itu. Astagfirullah.
Atas dasar apa Anda itu merusak rezekinya Pak Robi? Diriku ditugaskan oleh salah satu manusia yang tidak suka pada penghuni rumah ini. Ya Allah, tidak sukanya itu atas dasar apa? Kok bisa Bapak bisa sampean bisa bilang seperti itu? Carilah tahu sendiri, jangan bertanya kepadaku. Diriku hanya menjalankan perintah. Iya, pusaka beralay, tunduk langkung. Mohon maaf, saya harus menundukkan. Benda apa yang kau bawa? Oh, ini adalah Nur Al-Hayy. Ini adalah Nur Al-Hayy. Saya ingin menanyakan kepada Anda, siapa yang sudah memerintahkan untuk menutupi rezekinya Pak Robi? Diriku tidak tahu. Carilah tahu sendiri kepada orang lain. Loh, Jangan kepada makhluk sepertiku. Anda jangan seperti itu. Saya di sini, ini tujuannya baik, bukan untuk macam-macam kepada diri Anda, bukan untuk mengancam diri Anda juga. Lalu mengapa tidak bisa melihatku? Semua itu atas izin Gusti Allah. Bisa atau tidak bisanya, begitu. Mungkin karena energi Anda sangat kuat, itu yang membuat diri Anda bisa diwujudkan. Begitu wahai makhluk. Sebenarnya dirimu itu siapa? Saya hanyalah manusia biasa, dan saudara saya pun juga sama. Begitu. Mengapa kau menghalangi apa yang direncanakan Saya oleh bangsaku? Saya hanya mencontohkan yang sudah Anda lakukan kepada Pak Robi. Anda menghalangi rezekinya Pak Robi. Maka dari itu saya juga menghalangi rencana Anda. Hanya itu saja kok simpel. Jika Anda tidak mengusik bangsa manusia, saya pun tidak akan seperti ini. Sudahlah, kau tidak usah apa yang direncanakan olehku mencampuri atau mengganggu dan menggagalkan. Pergilah kau manusia. Tidak beritahu siapa yang sudah mengusik usahanya Pak Robi. Sudah aku bilang, diriku tidak tahu. Carilah tahu sendiri. Ya pusaka Al-Hayy. Cukuplah untuk menyerangku manusia. Saya tidak akan menyerang Anda jika Anda memberitahu kebenarannya. Percuma saja kau memaksa untuk ku beritahu. Tidak akan pernah itu terjadi. Iya. Ya sudah. Jadi Anda ini ingin bertobat atau tidak? Diriku tidak mau. Engkau tidak usah memaksa. Karena di bangsa tidak ada yang namanya bertobat. Semuanya kejam. Tidak, semua bangsa jin itu tidak kejam kok. Ada yang namanya jin muslim. Diriku lah yang kejam. Sudah menghalangi rezeki manusia di rumah ini. Anda mengakuinya aja. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Pusaka Nur Al-Hayy. Saya kunci dirimu. Apa yang kau lakukan kepadaku? Saya Kenapa tubuhku tak bisa bergerak seperti ini? Nah, Anda ini ingin bertobat atau tidak? Diriku tidak mau. Berarti itu udah pilihan Anda ya? Yakin ya? Baik. Lepaskan diriku. Tidak akan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Akan saya masukkan terlebih dahulu diri Anda, Nur Al-Hayy. Nanti akan saya leburkan setelah misi ini selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya pusaka Nur Al-Hayy. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Bawa sudah. Jadi inti dari permasalahan ini. Gimana juga yang disampaikan oleh makhluk tadi? Iya benar, ada yang menghalangi rezekinya Pak Robi. Oh, Iya, ini kiriman dari seorang itu ya, sama Parofi. benar sekali. Ya kita akan menguak informasinya. Kita akan cari makhluk lain. Sepertinya bukan hanya makhluk hitam tadi doang Mas Budi. Masih ada lagi sepertinya tuh. Masih ada yang lain. Soalnya ini nggak cuma di rumah ini saja, gangguan itu di mobilnya Pak Robi aja sampai ada terjadi hal seperti itu. Iya. Gangguan mistis seperti itu. Iya, Kita harus cari tahu tuh sebab dan akibatnya, iya, dan kita harus cari tahu siapa orangnya dalam masalah ini. iya benar Mas Budi. Ya sudah yuk.
saya merasakan bukti lain, maka saya harus kamar mandinya gitu. Iya, saya pun juga merasakannya Mas Budi. Iya. Astagfirullahaladzim. Mendekati. Kenapa Mas Budi? Ada pocong. Pocong. Allahu Akbar. Hancur banget mukanya. Mukanya dik. Assalamualaikum. Permisi. Anda jangan mengagetkan kami seperti inilah, kayak pocong. Siapa lagi yang sudah menginginkan diri Anda ke tempat ini? Oke, Mas Budi. Kita akan coba untuk berinteraksi ya. Kita melakukan Iya, begitu saja. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Apa yang kau lakukan di rumah ini? Yang saya lakukan di sini hanyalah sedang membantu saudara saya yang kesusahan begitu. Apa urusan denganmu? Urusan saya yaitu karena Anda sudah memusik Pak Robi. Sudahlah, kau tidak usah mencampuri. Pergilah. Tidak akan, astagfirullahaladzim, ya Allah ya Rabbi. Percuma saja, Anda meludahi saya pun percuma saja. Karena saya sendiri bukannya bermaksud sombong. Saya dan Mas Budi itu sudah memegang Nur Al-Hayah. Begitu. Sekali kau menggagalkan apa yang direncanakan oleh pasukan kami. Oh, sudah direncanakan rupanya ya. Astagfirullahaladzim. Tidak baik. Sangat tidak baik sekali. Walaupun diri Anda itu ada banyak sekali jenisnya, saya akan menobatkan satu persatu. Hei, jangan mendekat. Jangan mendekat. Astagfirullahaladzim. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Ya pusaka Nur Al-Hayat, tundukkanlah makhluk ini. Begini saja. Saya tidak ingin banyak bicara juga. Karena misi ini harus secepatnya saya selesaikan. Masih banyak sekali tugas yang harus saya selesaikan juga. Itu bukan urusanmu. Lebih baik dirimu tinggalkan rumah ini. Saya tidak akan meninggalkan rumah ini. Jangan mengganggu apa yang direncanakan oleh para makhlukku. Loh, Anda sudah mengganggu rezeki orang lain loh. Rezeki orang lain itu untuk menafkahi orang keluarganya, serta untuk makan juga. Anda apakah tidak mengerti? Menghambat rezeki orang lain itu sama saja berdosa. Diriku tidak peduli. Diriku hanya ingin mengganggu penghuni rumah ini dan menghalangi rezekinya. Ya Allah ya Rabbi. Siapa yang sudah menghalangi rezeki dari Pak Robi? Itu dari bangsa manusia itu sendiri. Siapa? Cepat Kau beritahu. tak perlu tahu siapa dia. Allah Akbar. Apa yang kau lakukan kepada aku? Baiklah, beritahu saja. Baiklah, akan kuberitahu padamu. Begitu. Jadi lebih enak. Asal kau tahu, sebenarnya yang mengutusku adalah dari bangsa manusia, yaitu rekan bisnisnya orang itu sendiri. Oh, rekan bisnisnya. Astagfirullahaladzim. Berarti masih orang dekat. Ya, Ini informasi harus saya beritahu kepada Pak Rubin. Baiklah, terima kasih atas informasi yang Anda berikan. Sekarang beritahu di mana keberadaan orang tersebut. diriku tidak tahu. Oh, Anda yakin? Ya, Ya, sudah, tidak apa-apa. Saya pun melihat dari tatapan Anda meyakinkan, jadi tidak masalah. Apakah Anda ingin bertobat atau tidak? apa itu tobat? Diriku tak mengenal kata tobat. Menuju ke jalan yang benar dan tidak mengusik bangsa manusia lagi. Baiklah, Baiklah, akan saya buka terlebih dahulu ikat dari tangan Anda supaya Anda bisa bersalaman dengan saya. Nanti akan saya syahadati. Tidak apa-apa ya?
Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya pusaka nur Allah, ya lepaskan ikatan tali yang ada di tangannya. Allahu Akbar. Baiklah, ulurkan tangan Anda saat ini. Ikuti perkataan saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillah. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah. wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar. Alhamdulillah. Silakan aminkan. Aminkan terlebih dahulu. Aminkan, nanti saya ikat kembali. Amin. Ya. Baiklah, saya ikat kembali ya. Saya akan membuang terlebih dahulu energi dari diri Anda supaya Anda tidak mengganggu bangsa manusia. Setuju? Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Ya sudah, silakan Anda keluar dari raga saudara saya. Allah Akbar. Sudi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bangun Sudi. Ini saya Batik, gimana? mata terus. Iya, makhluk yang melototi saya terus tadi. Nggak apa-apa ya Mas Sudi ya. Kita lanjut lagi. Kita harus memberikan informasi kepada Pak Robi terlebih dahulu. Kita ke sana. Permisi Pak Robi. Parok di. Jadi kita duduk dulu. Ya, jelaskan sama Parok. Iya. Gimana Mas Ganjar? Mas Budi. Iya, begini Pak Robi. Akan kami jelaskan inti dari permasalahannya Pak Robi. Jadi intinya itu ada rekan bisnis Bapak yang tidak suka begitu. Atas pensampaian itu rekan-rekan itu ada yang mengirimkan kolektif pada sampai sehingga sebisanya kita tutup Pak. Dan alhamdulillahnya kita tadi sudah mendapat informasi dari si makhluk yang mengganggu Bapak dan bisnis Bapak itu, dan alhamdulillah sudah kami tangani. Iya, sudah kita. Kalau boleh tahu maksudnya makhluk itu tuh apa, bisa ada di rumah saya ini Pak? Itu karena kiriman Pak, dari Kiriman. seseorang. Iya. Ya dijelaskan tadi itu kan deretan sampean Iya. yang mengirimkan. Apa mungkin makhluk itu juga yang membuat saya juga untuk berbicara, bercerita jadi gugup atau takut gitu menceritakannya? Iya, benar sekali Pak Robi. Benar sekali seperti itu. Tapi kalau boleh tahu itu sebelumnya Bapak itu pernah punya rekan yang nggak suka sama Bapaknya? Mungkin ada. Waktu itu dia sempat mengajak kerjasama dengan saya, karena dia melihat waktu itu saya sempat kekurangan mobil, ya kan. Akhirnya saya sempat minjam, ya kan, ke mobil rental tersebut, dan akhirnya saya bisa beli lagi, ya mungkin karena di situ kali. Jadi saya jadi tidak nyewa lagi ya. Oke, Pak Robi. Kita Jadi sih belum bisa untuk meneliti dulu ya, gitu ya. iya, Karena kita belum tahu benar-benar teman anda yang mengirimkan atau tidak. benar sekali. Kita mencari informasi dahulu gitu. Dan alhamdulillah yang mengganggu di rumah ini itu sudah kami tangani supaya aman-aman saja. Terus terkait usaha saya gimana tuh? Ini tinggal saya coba Iya. mengecek mobilnya Bapak. Tapi belum cek sih Mas. Gitu. Iya. Karena kan setiap di bawah malam itu kalau saya keluar cari makan atau apa itu pasti baunya itu keluar terus. Nah, Antara bau amis darah atau wangi-wangian itu sering banget keluar mengganggu. Astagfirullahaladzim. Sudi, dari atas suaranya Mas Sudi. Dari atas sini. Ya, Mas. Pak Robi dengar ya tadi ya, Ya. Pak? Iya, iya. Bapaknya sini aja Pak Robi ya. Coba saya cek terlebih dahulu dari atas sini. Ini dia, Pak. Ini tangganya, oh ini ya Pak?
Oh iya, ada tangga tuh. Ini Iya, di atas coba yuk. Kita ke atas yuk. cek di atas nih. Kunci dari pintunya nih. Nggak tahu, coba dibuka Mas Budi. Dari apa? Oh nggak dikunci. Assalamualaikum. Apa itu merah-merah? Terpondek suara ini tuh. Mana sih? Astagfirullahaladzim. Apa Mas Budi? Berangkat merah. Oh iya, jelas banget ya saudara. Assalamualaikum. Mas Budi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wahai makhluk, mengapa dirimu menghalangi rezeki penghuni rumah ini? Astagfirullahaladzim. Kaburnya cepet banget ya. Kabur kemana dia tuh? Allah, aku lihat itu. Iya loh. Saya mau mengambil informasi. Kita mendapat. Mobilnya goyang-goyang Mas Budi. Mana sih? Itu mobilnya goyang-goyang. Coba-coba kita ke bawah yuk. Kita cek mobilnya. Nah. Mobilnya goyang-goyang kayaknya masuk ke dalam mobil loh. Berarti fix yang mengganggu mobilnya Pak Robi itu kuntilanak merah itu tadi Mas Budi. Iya. Pak Robi, permisi, saya minta kunci mobilnya mana ya Pak? Iya. Mana? Pak, kuncinya. Ini ya. Itu kasih ke Mas Budi. Iya, coba kita cek ke dalam mobilnya. Apa itu merah-merah? Allahu Akbar. Ternyata setelah itu dalam mobil. Iya loh, di dalam mobil loh saudara. Mungkin ini Jelas apa enggak? aku yang mengganggu. Yang Iya. itu perjalanan itu mobilnya. Iya benar. Allahu Akbar. Coba kita buka. Ya Allah, kabur lagi Mas Budi. Kita cek lagi. Mobilnya sih aman. Iya, mobilnya aman. Nggak ada tanda-tanda. Allah Akbar. Di atas apa Drik? Mana? Oh, rupanya di atas Drik. Coba Mas Beneran Budi. nggak? Di santerin Mas Budi, santerin. Itu. Allahu Akbar. Nampak jelas nggak saudara? Di atas sana. Dia ke atas lagi saudara. Kita setelah gimana nih? Iya. Kita kunci dulu. Dia kabur lagi Drik. Nggak apa-apa, kita kunci dulu. Iya. Biar dia nggak kabur. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Wah. Oke, dia nggak akan kabur Mas Budi. Kita ke atas. Iya. Oke. Putar bergegas ke atas. Pak Rubi yang tenang ya Pak Rubi ya. Ya. Tunggu di sini saja Pak Rubi. Tenang saja, itu kuntinya nggak akan kabur. Kita akan beri interaksi. Hah? Kunci ya. Sudah. Apa? Dia nggak akan kabur lagi. Assalamualaikum. Ini sekarang nggak bisa untuk kemana-mana lagi. Oke, kita ajak interaksi yang sudah. Masih kerja sana gitu. Iya, auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kau selalu mengikutiku? Loh, Anda tadi menjahili kami. Ya kami mau nggak mau menarik Anda lah. Supaya Anda tidak menjahili kami lagi. Begitu. Lalu mengapa kau ada di tempat ini dan sedang apa? Oh, Kau sudah dari mengusik semua bangsaku yang mengganggu rumah ini. dari tadi Anda mengetahuinya ya bahwa kami sedang mengusik rekan-rekan Anda. Dan asal kau tahu, diriku sedang menguasaimu. Begitu. Anda mengapa mengganggu mobilnya Pak Robi? Diriku selalu mengikuti di mobil itu. Dan Kan- kau mau apa? Bagaimana? Dirimu mau apa?
Saya Campur. saya tidak ingin ikut campur. Namun karena ini urusan bangsa manusia, mau tidak mau saya harus turun tangan. Begitu. Begini Sama saja. hal. Begini saja. Kamu menantang. Saya ingin Anda untuk tidak usah mengganggu usaha serta rumahnya Pak Robi. Apakah Anda bisa? Ini tidak bisa. Mengapa? Sudah aku bilang, tidak bisa. Astagfirullahaladzim. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Ya pusaka nur Allah ya. Tundukkanlah malukin Allahu Akbar. Bah! Begini saja. Siapa yang sudah mengirim Anda? Nama orang tersebut saya ingin mengetahuinya. Kenapa kau ingin tahu? Dan urusan apa dirimu dengan manusia penghuni rumah ini? Urusan saya di sini dengan penghuni rumah di sini. Pak Robi itu meminta tolong kepada kita. Baik, dirimu tidak usah mencampurinya. Mengapa kalau boleh tahu? Kok saya tidak boleh ikut campur? Itu sama halnya, kau membayangkan dirimu sendiri manusia. Saya pribadi tidak terlalu memikirkan hal itu. Bahaya terjadi itu semua takdir dari Gusti Allah. Anda itu tidak bisa menentukan. Insya Allah Gusti Allah pun akan mengizinkan kita karena tujuan kita ini baik, bukan untuk keburukan. Begitu. Lalu mengapa kau melemahkan para golonganku yang mengganggu di rumah ini? Ya karena itu, karena Anda mengganggu. Jika Anda tidak mengganggu pun saya tidak akan seperti ini. Sebenarnya diriku diutus oleh bangsa manusia untuk mengganggu penghuni rumah ini dan menutupi rezekinya, Begitu rupanya. dan dikirimkan 3 makhluk. Oh, ketiga makhluk termasuk Anda ya? Kau telah menelponkan 2 dari bangsa. Iya. Kenapa kau seperti itu? Jahat sekali kau. Loh, Anda mengatakan saya jahat, apakah Anda tidak merasa dengan tujuan Anda menghalangi rezeki Pak Robi itu tidak jahat begitu? Itu terlalu jahat bagi saya pribadi, menghalangi rezeki orang, memutus rezeki orang yang sedang berusaha. Itu tidak baik loh. Itu kesalahan manusia itu sendiri. Mana mungkin? Mengapa Pak, manusia itu dibenci oleh rekannya sendiri, sehingga rekannya memutuskan dan memuja pada dukun untuk mengirimku di rumah ini? Begini, wahai makhluk. Dalam hati manusia itu ada kecemburuan sosial. Mungkin dari situ, dari usahanya Pak Robi yang saat ini sedang ramai, kemudian rekan bisnisnya itu cemburu karena tempat sendirinya yang malah justru jadi sepi. Itu bisa jadi. Itulah yang menghalangi adalah diriku dan golonganku. Nah, maka dari itu rezeki itu udah milik masing-masing. Tidak perlu Anda bersama rekan-rekan Anda itu mengusik. Begitu. Untuk apa sih mengusik orang-orang yang sedang mencari nafkah, yang sedang mencari rezeki? Tujuan mereka toh baik untuk keluarga. Lagian mengapa sih? Makhluk-makhluk seperti Anda sangat senang sekali. Sudah kau bilang, diriku hanya ditugaskan dan suruh oleh Tuanku Iya, saya untuk ingin tahu. menghalangi rezeki penghuni rumah ini. Saya ingin tahu siapa nama Tuan Anda. Tarko. Darko, begitu ya. Berarti itu rekan bisnisnya yang mantan rekan bisnisnya Pak Robi dulu ya. Oke, terima kasih atas informasinya. Lantas apakah Anda saat ini ingin bertobat atau tidak? Tidak. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillah. Ya pusaka Nur Al-Hayat, terbukalah. Mengapa? Sepertinya Anda begitu terkejut dengan energi dari Nur Al-Hayat. Sebenarnya kamu mempunyai benda apa itu? Benda yang saya pegang adalah Nur Al-Hayat. Boleh kau melihatnya benda itu? Tidak akan saya beritahu wujud dari benda itu. Lebih baik Anda bertobat saja. Obat. Iya. Tidak akan bisa.
Auzubillahi. Ya pusaka Nur Al Hayat. Cukup manusia. Baik, gimana? Diriku akan menuruti apa perkataanmu. Tapi Anda ini ingin benar-benar bertobat, taubatan nasuha. Iya. Yakin? Baiklah, kita gunakan perjanjian terlebih dahulu supaya Anda tidak mengingkari janji. Ulurkan tangan Anda. Jika Anda mengingkari janji bahwa Anda tidak akan mengusik bangsa manusia lagi, kemudian Anda ke depannya mengusik, Anda akan luput dengan sendirinya. Baiklah. Ikuti perkataan saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah. Aminkan. Aminkan. Akan saya cabut ilmu Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Izinkan diriku keluar dari tubuh ini. Silakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, Mas Budi. Kita nanti hanya tinggal menetralisir saja. Menetralisir bagian tengah, kemudian kita akan menetralisir bagian belakang tentunya, kemudian bagian kamar mandi. Ketiga titik itu yang harus kita netralisir. Tentunya 4 titik juga sama mobilnya nanti. Itu kita netralisir secara offline saja. Yang terpenting kita beritahu terlebih dahulu kepada Pak Robi bahwa permasalahan ini sudah terselesaikan. Ya. Ayo kita langsung saja. Ya. Oke saudara, kita akan langsung memberitahu kepada Pak Robi. Ayo. Iya. Nanti netralisirnya secara offline saja, Mas Budi. Baik, kita ke Pak Robi lagi. Alhamdulillah Pak Robi. Begini, ya kami jelaskan lagi ke Pak Robi. Bapak rekan bisnisnya namanya Pak Darko. Betul ya, mantan rekan bisnis Bapak ya? Iya, mantap. Jadi orang tersebut yang sudah menghalangi rezekinya Bapak atas kecemburuan sosial, bahwasanya usaha Bapak itu lebih ramai begitu. Kemudian dari Pak Darko sendiri tidak suka atas keramaian dari usahanya Bapak begitu Pak. Alhamdulillah ketiga makhluk itu sudah saya buang semua Pak Robi. Saat ini kami hanya tinggal menetralisirkan saja begitu. Namun nanti saja kita netralisir, yang penting ini sudah aman semua gitu. Kalau bertanya ya Pak, Mas Hendrik, Ya. kenapa ya makhluk itu kok bisa datang ke rumah saya ya? Nah, Padahal kan waktu itu kan adanya kan di tempat usaha saya di Rantang. Sejak mobil saya jual kok sering banget ke rumah gitu. Karena mobil Bapak itu udah dijual semua. Jadi malah masuknya ini ke dalam rumah. Begitu. Nah, makhluk yang satu lagi itu yang mengganggu mobil Bapak itu kuntilanak merah. Dia kadang suka ke mobil, kadang suka ke sini, ke dalam rumah, gitu Pak Robi. Tapi itu sih sudah kami netralisir semua. Gitu. Iya, mohon maaf. Mas Hendrik, tadi kan Mas Budi sempat memberikan saya sesuatu. Oh itu Nah, ya yang Bapak Kalau pegang. boleh tahu, ini untuk apa ya? Kalau ini insya Allah untuk pegangan Bapak bisa. Ya untuk pelindung itu bisa Pak. Kalau boleh tanya lagi, apakah ini harus saya maharkan atau bagaimana? Ya itu tergantung dari bapaknya saja. Kalau dari kami itu tidak ada paksaan gitu Pak. Saya sama Mas Budi itu dengan sepenuh hati Pak. Terus juga
ada pantangan atau syarat-syarat tertentu nggak untuk megang ini? Insya Allah tidak ada Pak. Tidak ada. Insya Allah tidak. Jadi ini tinggal kita netralisir saja. Dan insya Allah tidak ada yang mengenai bapaknya lagi gitu. Dari keluarganya Bapak. Berarti ini yang lain pada kemana Pak? Kebetulan lagi pada ke rumah mertua karena kan takut sering diganggu tiap malam. Oh iya. Iya bagus sih memang. Jadi pada menghindar dulu. Iya. Iya. Benar sih. Makanya saya mengundang Mas Hendrik dan Mas Budi kemarin Iya. untuk membantu. Alhamdulillah ya Pak bisa ketemu ya Pak ya. Alhamdulillah. Semua atas izin besar sebenarnya Pak. Betul sekali. Untuk biayanya gimana ya Pak? Oh kalau itu mohon maaf itu saya ikhlaskan saja Pak. Kami tidak menuntut ya Mas Budi. Iya benar sekali. Iya kami tidak menuntut karena kami ikhlas lahir batin untuk membantu begitu Pak Rofi. Yaitu untuk itu nanti saja nanti sampai sini kita netralisir ya. Iya Dik. Ya buat para saudara mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Habis ini nanti kami akan menetralisirkan secara offline karena untuk menetralisir rumah mungkin butuh waktu agak lama. Sudah ya Mas Budi ya, kita tutup saja ya. Siap. Jadi hanya itu yang bisa kami sampaikan, ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya. Saya Hendrik dan juga Mas Budi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.